masuk nih. Agendanya hari ini adalah Abang posisinya di tengah. Oh iya benar. Nah. Oke Bang, bisa diceritain agenda hari ini ada terkait apa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Saya mewakili keluarganya Aida untuk mengajukan perlawanan ya atas putusan Perset terhadap tanah dan bangunan yang ditempati oleh mertuanya, di mana tiba-tiba ada proses hukum, ada putusan Perstek. Ada putusan Perstek, mertuanya itu dianggap tidak hadir dalam proses itu, makanya ada putusan Perstek. Kami sekarang mengajukan namanya perlawanan atau Perset. Nah, dalam perlawanan tadi sudah diperiksa surat kuasa daripada terlawan atau dahulu penggugat, dan selanjutnya proses persidangan seperti proses perkara berlanjut, seperti perkara biasa, sehingga nanti dalam sidang berikutnya adalah replik atau jawaban dari terlawan. Jadi seperti itu. Jadi proses seperti apa, kasus tanahnya itu ini yang tahu dan Aida yang tahu. Kalau saya hanya menjelaskan secara hukum bahwa ada putusan Perstek, kami mengajukan Perset namanya. Jadi atas putusan Perstek kami mengajukan Perset. Perset itu perlawanan terhadap putusan yang terjadi ketidakhadiran Pak Husni. Kok tiba-tiba ada Perstek perlawanan? Tiba-tiba, itu proses hukum yang terjadi, mungkin prosesnya diberitahukan kepada yang bersangkutan, mungkin bersangkutan tidak bisa hadir. Oke lah, kita kembali kepada proses yang saat ini, di mana terhadap putusan Perstek tersebut kami mengajukan Perset atau perlawanan. Seperti itu sekarang prosesnya. Itu kejadiannya kapan sih kalau boleh tahu? Kok tiba-tiba ada sidang? Kalau sidang kita daftarkan di bulan lalu, tanggal nanti saya lihat tanggalnya. Bulan Maret kita daftarkan di bulan puasa, tapi proses putusannya di bulan Juli ya, tahun 2023. Jadi Juli, terus tiba-tiba ada eksekusi. Nah, dari eksekusi itulah kita tahu kalau ada putusan Perstek. Dari dasar itu kami mengajukan perlawanan atau Perstek. Nah, dasar itulah saat ini sekarang proses sidang berlanjut. Kasus tanahnya sendiri sudah berapa lama? Kalau kasusnya ini kasus warisan. Iya, warisan. Jelaskan mungkin Nah, ya, boleh terkait dengan. Boleh Kak? Iya. Tadi kan kasusnya sebenarnya udah lama. Cuman Tahun berapa lamanya? Biar kita tahu detail. 20 lah, 2020. 2020. Oke. Tapi mereka masih ingin mengusir secara ini aja ya, datang ke rumah gitu, mengusir. Somasi juga masuk gitu, tapi baru sekarang kita bisa ini gitu, karena mereka juga ngundang nggak nyampe ke kita dari pengadilan. Ini baru tahu pas ketika unmaning gitu, makanya langsung minta didampingin oleh kami gitu. Nah, untuk tentang waris ini atau yang didiamin sekarang ini sebenarnya udah pembagian masing-masing, dan ini dari uaknya udah dapet gitu, tapi ketika dia menemukan yang dibilang di lemarinya ada surat timbal baru gitu kan, jadi ya dia mengajukan mungkin, tapi untuk nanti bagaimana ininya sepertinya sih ayah mertua sih nggak ada tanda tangan gitu, dan tanda tangannya juga berbeda gitu yang saya lihat dari surat timbanya itu gitu. Dan ada salah satu kakaknya juga yang tidak tanda tangan gitu. Jadi sebenarnya kasusnya ini sih sebenarnya kasus yang udah lama, tapi sebenarnya sudah dibagi-bagi, karena mereka ini kan untuk mertua kakak saya itu ada 3 orang, tapi mereka ini bertiga udah dibagi-bagi. Nah, yang kedua ini udah pada dijual gitu bagian-bagiannya. Nah, tinggallah sisa mertua dari kakak saya. Nah, kebetulan karena mertua kakak saya ini memang mungkin lokasinya di Bukit Duri gitu ya. Nah, yang salah satu kakaknya ini mungkin ketemu di lemari entah itu surat entah berantah yang jadul banget dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi acuan mereka gitu untuk mengambil alih tanah yang sekarang lagi ditempati oleh ayah mertua kakak saya gitu. Nah, makanya kami di sini kemarin kan sempat katanya sudah
sudah ada panggilan surat panggilan dari pengadilan dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya memang nyampe, kami kan pasti hadir. Ini karena nggak nyampe, kebetulan juga ayah mertua kakak saya itu adalah RT, masa sih ya kan surat pengadilan dan sumas-sumas itu nggak nyampe Pak RT gitu kan. Nah makanya kami di sini pas kebetulan kita melihat ada surat eksekusi ya Bang ya, surat eksekusi yang sudah tersampaikan. Nah kalau surat eksekusi ada nyampe loh gitu kan ya. Nah ini yang akan kita lawan gitu, makanya kita mengajukan perlawan ya Bang ya, bahwa kita juga mempunyai bukti bahwa surat atau tanah yang ditempati oleh ayah mertua kakak saya itu ada dengan luas tanah yang sama, bangunan yang sama, dan itu sertifikat. Nah ini yang kita pengen lawan ya Bang ya, dengan bukti-bukti yang kita bawa. Apa aja tanah tersebut sudah terbagi berdasarkan hibah. Yang menghibahkan juga orang yang mengajukan gugatan. Nah itu jadi ceritanya. Oke, makanya kami mengajukan perlawanan dengan bukti-bukti yang ada, saya bawa semua. Nah biar aja lah proses hukum berlanjut. Yang jelas dengan adanya perlawanan ini eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Itu saja ya. Bang, berarti sempat ada perpindahan tangan dong ya surat-surat itu? Nah kalau dipindah tangan enggak, tapi terjadi hibah. Hibah antara mereka Ya. untuk membagi tanah ini dibagi 3. Oke. Masing-masing mendapatkan hak bagian. Nah, termasuk Pak Husni mendapatkan 72 meter persegi ya. 106. Yang penggugat mendapatkan 72. Yang menggugat itu dia mau menggugat ayah mertua kakak saya itu senil kurang lebih tanahnya 72 meter. Sedangkan sertifikat kami dan ayah mertua kakak saya ini benar-benar bidangnya sama dengan sertifikat yang kami bawa. Oke, terkait hal ini kenapa nggak melaporkan juga ke pihak polisi untuk dipidanakan? Nanti itu kalau memang ada indikasi dugaan pemalsuan atau ada keterangan palsu, nanti kami akan proses itu. Biar aja bergulir dulu perdatanya, karena dari perdata itu pasti akan muncul bukti-bukti yang bisa kami dapatkan, yang bisa kami jadikan dasar untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Tapi ini kan udah ada eksekusi ya, Ya itu, rencana eksekusi itu. karena eksekusi itu Nah. kita mengajukan perlawanan. Dengan dasar perlawanan maka eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Itu dasar hukumnya dan itu yang dijadikan dasar oleh pengadilan sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Dasarnya karena perlawanan ini didasarkan karena ada putusan verstek. Nah, putusan verstek itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengajukan verset atau perlawanan. Seperti itu prosesnya. Kerugiannya sendiri kalau boleh tahu Kalau nilai ya mereka yang bisa jelasin lah ya. milik Itu nanti mereka. kami akan ajukan juga di laporan berikutnya. mungkin bisa di-spill dikit kerugiannya kalau diperkirakan, karena ini kan udah Kalau diperkirakan kalau kerugiannya dengan jasa-jasa saya ya dan kami di sini mungkin pencemaran nama baik. iya ada pencemaran nama baik. sempat ada itu? Kayaknya nggak bisa ternilai ya. laporan pencemaran. ingin kita ajukan karena dia udah pencemaran Kalau nama baik tanahnya sih sekitar memang di daerah Jakarta yang Iya. cukup mahal lah ya, Strategis strategis dan mahal, sehingga ini yang mungkin menjadikan problem di antara mereka. Ini sebetulnya keluarga antara saudara menggugat saudara kan. Iya. gitu. Tapi sudah ada pertemuan? Mereka lupa ada hibah. Nah hibahnya ini kita bawa. Sempat sudah ada pertemuan diskusi gitu? Nggak ada. Nggak ada. Apa pihak sana menolak gitu untuk ada. diajak diskusi gitu? Belum ada pertemuan apa. Ya proses jalan aja. Karena mereka sudah mengajukan ke pengadilan, menurut kami tidak ada musyawarah kami lagi. Ya, ini kan awalnya dari mana? Dari suaminya meninggal kan? Nah ini kan berawal dari suami yang meninggal ya. Nah, Ini kakak. iya, kakaknya. Ini bisa tiba-tiba ada Dokumen. surat klaim-klaiman Oh, iya, gitu ya. jadi ayah mertua itu amanahin untuk dibantu perusahaannya karena kan yang penggugat ini kan kita ini selalu ngusir terus ya ke rumah gitu. Nah jadi mau minta dibantu pengurusannya, tapi kan sampai ternyata suami saya meninggal. Saya lihat di tasnya ada ini yang ternyata berkasnya ini asli dan ini ternyata yang dipermasalahkan gitu. Makanya langsung saya buru-buru Nah kebetulan ayah mertua kakak saya sudah memberikan mungkin wejangan untuk silakan untuk dilanjutin atau mungkin diproses, karena kan mereka kan orang tua, yang namanya orang tua nggak ngerti, nggak paham gitu tentang hukum. Makanya kami gaya Mang Fahmi sebagai kuasa hukum kami yang mengerti tentang hukum. Karena kami nggak
kemungkinan 500 juta kah mengalami hal-hal kerugian? Kerugiannya miliar. Kalau tanahnya sih miliaran, ya. Miliaran. Mungkin ini pasti mengetahui awal mulanya seperti apa sih kejadian sehingga surat-surat ini bisa menjadi tercecer gitu. Sebenarnya suratnya nggak tercecer karena Enggak, memang Ya. udah diamanahkan ke abangnya. abang saya. Nah, abangnya kebetulan suami saya gitu. Ini anaknya Pak Ini Husni. anaknya Pak Husni. Ini Kedua. ayahnya yang digugat. Iya, ayahnya yang digugat gitu. Artinya Mbak tahu seluk-beluknya ya tanah itu ya? Tentang hibah semua sudah dibagikan, tahu berarti? Tahu, makanya udah dikonsultasiin ke Bang Fahmi. Ada datanya lengkap, Pak. Oke, siap. Beda? Bang, boleh kasih lihat data-datanya dulu, Bang? Jangan. 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 Diginin Ah, aja. Boleh kalau sekedar dilihat, tapi kalau dibuka enggak. Diginin aja. Ya. Beda. Kalau dibuka Gregetan dalam- nggak sih, Dak? Akhirnya lu kan menyita waktu lu juga kan, Iya, terus kan jadwal syuting Ya, cuman gitu aja, Bang. ya Nggak mau usah gimana ya dibuka. karena ini proses hukum Nggak apa-apa, alhamdulillah dua di jadwal dalamnya jangan, syuting jangan. mengizinkan untuk kami untuk diskusi dulu ke pengadilan negeri ini sama Bang Fahmi untuk mendampingi kakakku. Demi Cukup lelah sih, cuman ya semangat aja ya karena namanya juga ini warisan dan kebetulan ponakan gue gitu loh. Ada ponakan gue yang haknya juga di situ gitu. Karena kan bapaknya itu udah meninggal gitu. Itu sih, karena kan kuat ya kalau anaknya laki terus punya cucu laki gitu kan, itu kan kuat tuh garisnya gitu kan. Nah, itu yang kami lagi mencoba untuk perjuangkan bahwa hak anak-anak, apalagi ponak gue berarti yatim ya. Berarti kan emang hak anak-anak yatim. Dan mereka juga kan kakak beradik juga masih ada, yang kakeknya yang perempuan juga ini yang diusir. Nah, kakeknya ini yang diusir, tapi kebetulan suratnya itu ada di tas dari almarhum abang ipar gue ini, suaminya kakak gue ini gitu. Yang sebenarnya kan nggak tahu itu ada di mana suratnya gitu. Cuman karena konfirmasi dari kedua adiknya terus juga Pak Tamrinnya ya, itu yang mertua kakak saya, ya akhirnya kita obrak-abrik, oh ternyata memang ada di tas almarhum gitu, yang memang di situ berkas semua. Untungnya sudah diamanin. Coba kalau nggak diamanin jadi apa juga itu kan ya. Berarti gara-gara warisan kakek diusir. belum sih. Mau diusir. Mau diusir. Jadi ayah mertua ini mau diusir karena memang sudah ada ini apa namanya hasil yang tadi Bang Fahmi bilang, sudah ada surat eksekusi yang dikasihkan ke kita bahwa kita harus keluar dari situ dengan surat eksekusi senilai 72 meter. Nah, sedangkan ayah mertua kakak saya nih, bapaknya dia itu rumahnya kalau diukur itu 106 meter dan itu sama dengan seperti yang ada di sertifikat kami gitu. Makanya kami di sini pede bahwa ini sebenarnya yang gugat nih tanah yang mana sih gitu, yang gue bingung itu tanah mana 72 masa jadi potong 106 potong 2 itu kan nggak mungkin ya. Iya. Emangnya itu kuburan gitu ya. Nah, kalau di sini kami dengan sudah kami lihat juga di BPN dan sebagainya, ini memang 106 dan rumah ayah mertua kakak saya juga semuanya 106 gitu. Jadinya ini tanah yang mana sih lu yang lagi pada warawiri dihebohin gitu. Ini yang makanya kita ke Bang Fahmi untuk perlawanan. Oke. Sebenarnya intinya gitu sih, karena ada hak dari ponakan gue aja. Oke, thank you, Dak. Oke.